Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku kelas 8. Pada pelajaran bahasa Indonesia pertemuan pertama ini kita akan membahas materi mengenai teks berita. Supaya kalian paham mengenai apa itu teks berita, seperti apa ciri dari teks berita, apa saja unsur-unsur dalam berita. Nah, simak video pembelajaran berikut ini. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang teks berita. Yang pertama yaitu kita pelajari dulu mengenai pengertian teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian ataupun peristiwa mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi peristiwa atau kejadian baik yang sudah selesai atau telah berlangsung ataupun yang masih berlangsung atau sedang terjadi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur ini kita kenal dengan nama 5W plus 1H. 5W plus 1H. W yang pertama yaitu what, apa. W yang kedua where, di mana. Yang ketiga when, kapan. Yang keempat ada who, siapa. Yang kelima ada why, mengapa. Yang keenam ada how, bagaimana. Kalau dalam istilah bahasa Inggris kita kenal dengan 5W plus 1H, dalam bahasa Indonesianya itu kita kenal dengan nama adik simbah, yaitu mencakupi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang 5W plus 1H itu mencakupi apa saja. Kalau tadi cuma artinya saja, nah ini maksud dari 5W plus 1H. What itu apa peristiwa yang diinformasikan. Kemudian who itu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Berarti when di sini yaitu kapan, di sini yaitu menunjukkan waktu. Kemudian where di mana peristiwa itu terjadi, berarti menunjukkan tempat. Kemudian why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang terakhir yaitu how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur dalam teks berita. Satu ada orientasi. Orientasi itu kita kenal dengan istilah bagian awal atau bagian pembuka dari suatu kejadian atau peristiwa yang akan diberitakan. Selanjutnya yang kedua selain orientasi itu ada peristiwa. Apa itu peristiwa? Peristiwa adalah proses kejadian atau proses peristiwa dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Jadi peristiwa dalam teks berita itu memang peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi atau fakta berdasarkan sesuai kenyataan yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sumber berita. Sumber berita adalah asal sumber berita tersebut muncul. Jadi asal dari berita tersebut itu muncul. Sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir berita saja, tetapi juga termasuk dari bagian unsur-unsur dalam berita. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks berita
transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. Kata mencuci ini merupakan kata kerja. Kata kerja verba atau kata kerja. Nah, ini menggunakan kata mencuci. Ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. Tadi verba memerlukan nomina. Nominanya ini mobil di halaman rumah. Mobil ini merupakan kata benda, sedangkan mencuci adalah kata kerja atau verba. Jadi ini verba, ini adalah nomina. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu ibu pasti menyayangi semua anaknya. Kata menyayangi di sini adalah verba atau kata kerja, sedangkan nominanya yaitu adalah semua anaknya. Nomina atau kata benda. Simak penjelasan berikut. Verba mencuci dan menyayangi adalah verba transitif atau kata kerja transitif, dan masing-masing diikuti oleh nomina. Nominanya mana? Dari kalimat pertama yaitu mobil di halaman rumah. Pada kalimat kedua yaitu semua anaknya. Kemudian ketika diubah menjadi kalimat pasif, ini kalimat aktif pada contoh atas, kemudian contoh yang di bawah ini dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh pertama, mobil di halaman rumah sedang dicuci oleh ayah. Sedangkan contoh yang kedua, ketika diubah menjadi kalimat pasif, semua anak pasti disayang oleh ibunya. Ada perbedaan. Pada kalimat aktif di atas, ini subjeknya melakukan sesuatu atau pekerjaan, sedangkan pada kalimat yang di bawah ini adalah subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Ini contoh verba transitif dalam kalimat. Selanjutnya, ini ada contoh verba transitif dalam teks berita. Simak baik-baik. Sejumlah pejabat tinggi dari berbagai negara Senin 9/12 akan membahas rapat untuk meningkatkan kerjasama internasional di bidang ekonomi. Kemudian dirubah menjadi kalimat pasif. Rapat untuk meningkatkan kerjasama internasional di bidang ekonomi akan dibahas oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai negara. Dilihat perbedaannya, pada kalimat yang di atas ini menggunakan kata akan membahas. Kemudian pada kalimat yang di bawah ini dirubah menjadi kata dibahas. Nah, akan membahas ini merupakan verba, kata kerja. Di sini juga yang dibahas kata kerja, tetapi yang atas ini merupakan kalimat aktif, sedangkan yang di bawah ini merupakan kalimat pasif. Selanjutnya yaitu ada verba pewarta. Verba pewarta adalah suatu kata yang digunakan untuk mengindikasikan adanya percakapan. Contohnya ini ada 3 contoh. Yang pertama menggunakan kata mengatakan, kedua memaparkan, ketiga memberitakan. Pada contoh pertama, dalam tayangan televisi TVRI, Menteri Pendidikan mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan secara daring atau online. Jadi di sini dalam contoh 3 ini mengindikasikan adanya suatu percakapan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Kemudian yang kedua, konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf pemerintahan mengatakan bahwa
Rapat akan dimulai pada pukul 13.00. Di sini pada contoh sudah jelas menunjukkan adanya konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Selanjutnya, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh penuturnya. Jadi kalimat ini belum mengalami perubahan. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh penggunaan kalimat langsung. Kepala sekolah, guru, dan siswa dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Paparnya, ini adalah contoh kalimat langsung. Jadi kalimat ini ditandai dengan tanda petik ganda. Dan kalimat ini ditulis berdasarkan kalimat pertama penuturnya tanpa diubah. Selanjutnya yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Sudah Ibu jelaskan di depan tadi bahwa unsur dalam teks berita itu 5W+1H. Nah, 5W+1H itu ada kapan dan di mana. Nah, kapan di sini menunjukkan waktu, sedangkan di mana ini menunjukkan tempat. Coba simak contoh berikut. Sekitar pukul 19.17 terjadi gempa di Cilacap. Contoh kedua, gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Aceh siang tadi. Kedua contoh ini mencakup unsur kapan dan juga unsur di mana, menunjukkan waktu dan juga tempat. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa baku. Bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai dengan EYD. Bahasa baku itu biasanya dipakai dalam penulisan berita. Nah, penggunaan bahasa baku ini bersifat standar. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan atau lapisan masyarakat. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Jadi penggunaan bahasa baku ini digunakan dalam menulis teks berita karena bahasa baku ini adalah bahasa standar yang biasanya mudah dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat atau semua kalangan masyarakat. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun bahasa kedaerahan. Karena kalau kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa populer, tidak semuanya masyarakat itu memahami. Jadi salah satu cara untuk meminimalisir kesalahpahaman yaitu menggunakan bahasa baku. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi sudah kalian saksikan video pembelajaran mengenai teks berita. Untuk itu, kalian pelajari di rumah kembali apa yang sudah tadi kalian lihat dan pelajari dalam video. Kemudian, kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti evaluasi ataupun penugasan di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.